Selamat sore guys, sahabat Labiku Syam Arif. Oke, kali ini saya sedang bermain-main dengan peliharaan tercinta saya, yaitu musang pandanda. Di sini saya akan mengasihkan edukasi, tips cara merawat musang untuk pemula bagi kalian yang ingin memelihara musang. Jadi saya bisa mengasih ilmu sedikit-sedikit apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa untuk kalian semua yang pengen memelihara musang pandan di sini guys. Pengalaman saya dan selama saya memelihara musang saya akan cerita seputar saya melihara musang pandan ini. Oke, check it out. Nah ini guys musang peliharaan saya. Saya melihara Berry ini, namanya Berry guys. Saya melihara si Berry ini dari umur 3 bulan, beli sama teman saya. Waktu itu masih umur 3 bulan, kalau tidak salah 350 ber 350 guys. Nah, waktu saya beli ini umur 3 bulan setengah. Jadi saya pelihara waktu sampai sekarang ini 1 tahun lebih 2 bulan ada di saya. Nggak tahu umurnya berapa, sekitar itu ya, hitung sendiri guys. Nah, jadi bagi kalian yang ingin melihara musang, jangan takut karena dia tuh memiliki karakter seperti kucing. Dia suka bergurau, bercanda, sama guys, Berry. Nah, senangnya saya melihara musang di sini itu dia itu pakannya mudah, pisang bisa, seperti makanan kucing itu bisa. Terus kalau daging sih saya jarang kasih makan daging, biasanya saya kasih makan telur sama nasi guys di sini. Oke, Berry dia itu kalau nasi sama telur wow suka banget. Nah ini guys, dia itu suka bergurau guys, sama seperti kucing, jadi kalian tidak perlu takut. Nah, untuk bagi pemula, untuk kalian yang mau melihara musang ini, jadi kalian harus siapkan kandang terlebih dahulu. Nah, saya rekomendasikan kalian itu beli yang masih baby. Jadi kalian bisa handle waktu kecil, dia itu handleannya itu enak guys kalau masih kecil. Jadi karakternya kita itu harus mengerti karakter musang yang kita pelihara itu sukanya gimana. Apa terkadang kalau si Berry ini nggak takut sama orang, cuma dia tuh harus dikenalkan dulu, dicium baunya dulu baru, tapi dia ada nyerang kok guys. Nah, untuk kalian yang ingin memeliharanya itu cukup gampang, simple. Kalian harus sering dimandikan, minimal 1 minggu 1 kali, tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa. Nah, untuk pakannya sendiri itu pisang, pepaya. Kalau tidak ngerti pepaya, kates guys. Kalau tidak ngerti pisang, banana. Yes, it's yellow berry. Nah, ini si Berry guys, dia itu karakternya itu jinak banget. Nah, jadi kalau tidak mengerti, dia itu seperti galak, ternyata tidak, dia itu pengen bergurau seperti kucing itu guys. Nah, si Berry no, ini is happy, Wow, dia baru pertama kali syuting. Dia betina guys, dia itu kalau ada pejantan, kalau kalian punya pejantan, ayo kita collab supaya bisa beranak pinak guys. Jadi kalian kalau punya pejantan, ayo kita collabkan dia. Oh itu guys, dia itu sukanya bergurau guys. Nah, ini guys, jadi kalian harus siapkan kandang yang cukup besar. Kandangnya kandang besi kalau bisa guys, dari bambu ya tidak apa-apa, asalkan ada besinya gitu. Jadi dia itu tidak akan kemana-mana. Terus kasih minumnya itu air gula bisa, gula Jawa itu bisa, air putih biasa bisa, susu juga mau. Dia itu kalau diajarin dari kecil makan nasi bisa. Berry ini makan nasi sama telur, wah kesukaannya, apalagi daging-dagingan. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk makan daging guys, soalnya saya pelihara ayam unggas banyak guys, jadi takut karakter liarnya itu kembali. Takut karakter liarnya itu kembali guys, soalnya apa ya, dia itu pasti kan hewan liar, pasti ada insting liarnya itu masih ada. Jadi kalian itu harus
menjaga makanannya, melatih dari kecil. Nah ini jadi sini, main sini. Perlu kalian perhatikan itu kalau memelihara musang itu, satu, sering dihandle agar dia itu agar tetap mengenali bau kita, terus sama orang itu tidak insting liarnya intinya tidak kembali. Kalau sering dihandle setiap hari itu minimal lah 1 jam diajak main begini guys, agar tidak tidak kembali liar, insting liarnya itu tidak kembali, jadi dia itu tetap jinak. Nah untuk kalian yang ingin meliharanya itu bisa beli itu di online, biasanya banyak deh di grup-grup penjual beli hewan itu banyak, apalagi di Lumajang banyak. Musang pandan ini tidak dilindungi ya, cuma kita harus menjaga dan merawat. Kalau kita ingin memelihara, dirawat dengan baik-baik guys. Nah musang pandan ini musang atas, jadi mayoritas musang pandan ini memakan buah. Jadi dia itu makanan utamanya itu buah, daging juga mau, tapi yang lebih utama itu buah. Kalau rasi kan musang bawah, jadi itu mayoritas makan daging, buahnya itu mayoritas 20%. Kalau ini lebih 80%, 20%-nya daging mau. Ekornya panjang guys. Nah musang pandan ini warnanya dan coraknya itu macam-macam, ada yang agak putih. Kalau berry ini hitam kecoklatan, mungkin umurnya masih muda guys. Nah jadi kalian tidak perlu takut untuk melihara musang, karena musang itu tidak galak, atau asalkan kita sering menghandle makanannya itu teratur, pisang, buah-buahan apapun dia mau, nasi, telur, daging juga mau. Mandikan seminggu 1 kali atau 2 kali juga bisa. Saya sarankan kalian kalau mau beli itu mau beli yang baby atau jitot jinak total. Jadi kalian menghandlenya itu gampang, mengenali diri kalian gampang, mengenali karakternya juga gampang guys. Mungkin itu ya tips dari saya selama saya memelihara musang. Jadi kalau kalian sering handle, sering digendong, musang ini tidak akan galak kepada semua orang. Sering dikenalin sama orang sekitar itu tidak akan galak guys. Jadi jinaknya itu tidak terhadap kita sendiri yang pemiliknya, tapi sama orang lain jinak kalau setiap hari kita handle kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Nah untuk bulunya sendiri itu dia itu kalau stres rontok seperti kucing lah intinya. Terus kalau masa birahi dia juga rontok. Kalau tidak masa birahi tidak guys, dia itu tidak rontok. Dan dia kalau musang itu tidak berbau guys. Kalau musang pandan itu tidak berbau, malahan dia itu kalau jantannya itu bau pandan kalau kencing. Kalau betinnya tidak, cuma tidak terlalu pesing, understand? Berry. Kalau harga sekarang itu kan banyak sudah yang peternak sekarang di Lumajang banyak. Itu kemungkinan yang saya tahu itu 250-350 sudah dapat babynya. Baby musang pandan bagi kalian yang berminat untuk meliharanya di rumah. Kalau untuk kalian punya kandang kucing bisa. Tapi itu kalau sudah besar harus diganti. Soalnya kekecilan guys kalau kandangnya kucing. Oke, mungkin itu tips dari saya selama saya memelihara musang. Mungkin kalau saya juga salah, ya mohon maaf karena saya juga pemula. Tapi intinya yang saya kasih tahu kan kepada kalian semua sahabat Lambi itu pengalaman saya yang selama ini saya memelihara musang pandan. Sini biar. Oke, see you. Selamat sore sahabat Lambiku. Bersama saya Sam Arif. Jangan lupa di subscribe ya YouTube channel saya dan pastikan vlog-vlog selanjutnya.